Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asistensi kali ini, kita akan membahas mengenai materi sistem saraf. Topik yang akan dibahas yaitu, apa itu sistem saraf, anatomi sel saraf, potensial aksi, epilepsi, serta prinsip dan skema praktikum. Yang pertama, apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur segala aktivitas tubuh, memberi respon, dan beradaptasi terhadap perubahan dari dalam maupun luar tubuh. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel glia. Neuron inilah yang berfungsi untuk mengantarkan impuls di dalam tubuh dengan sel glia sebagai sel penunjang. Gambar ini menunjukkan anatomi dari sel saraf, yaitu neuron. Bagian yang pertama yaitu dendrit. Dendrit merupakan bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima impuls dari reseptor ataupun dari neuron lain dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Selanjutnya yaitu badan sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan rangsangan ke akson. Badan sel mengandung banyak komponen penting, seperti nukleus atau inti sel yang berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selanjutnya yaitu akson. Akson berperan dalam transmisi impuls dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Selanjutnya yaitu sel schwann. Sel schwann berperan dalam melindungi sel saraf dari kerusakan ataupun tekanan. Kemudian yaitu selubung mielin. Selubung mielin merupakan bagian dari membran plasma sel aksesori neuron yaitu sel schwann. Selubung mielin berfungsi untuk membantu kecepatan konduksi impuls yang melewati sel saraf. Selanjutnya yaitu nodus Reinfeldt. Nodus Reinfeldt merupakan bagian di antara dua segmen selubung mielin yang tidak tertutup oleh sel schwann. Nodus Reinfeldt berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya yaitu sinaps. Sinaps merupakan tempat berlangsungnya pemindahan impuls dari terminal akson ke sel lain atau ke otot maupun kelenjar. Ketika impuls sampai di terminal akson, pemberian informasi dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya melalui neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinapsis dan akan menghasilkan potensial aksi di sel saraf berikutnya. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari dua divisi, yaitu divisi aferen dan divisi eferen. Divisi aferen berperan untuk mentransmisi informasi dari reseptor sensori ke sistem saraf pusat, dan divisi eferen berperan untuk mentransmisi informasi dari sistem saraf pusat ke efektor, yaitu otot ataupun kelenjar. Divisi eferen kemudian memiliki dua subdivisi, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan tubuh dan membawa impuls dari dan menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik bekerja di bawah kendali, sedangkan sistem saraf otonom bekerja tidak di bawah kendali. Sistem saraf otonom kemudian terdiri dari sistem saraf parasimpatis dan sistem saraf simpatis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian dari sistem saraf pusat, yaitu otak. Otak terdiri dari 6 bagian utama, yaitu cerebrum, diencephalon, cerebellum, midbrain, pons, dan medulla oblongata. Cerebrum
terdiri dari 4 lobus yang berbeda dengan fungsinya masing-masing. Lobus frontal berperan dalam menilai dan memecahkan masalah. Lobus parietal berperan dalam menafsirkan informasi sensori seperti sentuhan atau gerakan tubuh. Lobus temporal berperan dalam proses pendengaran, ingatan, dan kemampuan berbahasa, serta lobus occipital yang berperan dalam menafsirkan informasi yang diterima dari mata dan berperan dalam pengenalan objek. Kemudian yaitu diencephalon. Diencephalon terbagi atas dua bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus berperan dalam pemrosesan sensori ke cerebrum atau otak besar, sedangkan hipotalamus berperan dalam pusat pengendalian emosi, fungsi otonom, dan produksi hormon. Bagian otak yang selanjutnya itu cerebellum atau otak kecil. Cerebellum berfungsi untuk mengontrol pergerakan otot tubuh, keseimbangan, bentuk tubuh, dan massa otot. Selanjutnya yaitu midbrain atau mesencephalon. Midbrain berperan dalam pengolahan data visual dan auditori, pemeliharaan kesadaran, dan penghantar pusat refleks. Selanjutnya yaitu pons. Pons berperan dalam menyampaikan informasi sensori ke otak kecil dan talamus. Pada pons, diatur gerakan-gerakan refleks seperti mengunyah dan produksi saliva. Kemudian yaitu medula oblongata. Medula oblongata berperan dalam menyampaikan informasi sensori ke talamus dan ke bagian batang otak lainnya. Kemudian, medula oblongata juga berperan sebagai pusat otonom untuk pengaturan fungsi visceral, seperti aktivitas kardiovaskular, pernafasan, dan sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan penghubung antara otak dengan sel-sel saraf tubuh dan mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh. Medula spinalis dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu serviks, torak, lumbar, dan saraf tulang belakang yang terdiri dari sakral dan juga coccyx. Selanjutnya, kita akan membahas bagian dari sistem saraf perifer, yaitu perbedaan antara sistem saraf parasimpatis dan sistem saraf simpatis. Perbedaan yang pertama yaitu dari source of neurons. Sistem saraf simpatis berasal dari kranio dan sakral, sedangkan sistem saraf simpatis berasal dari torak dan juga lumbar. Kemudian perbedaan kedua yaitu berdasarkan dari neurotransmitternya. Neurotransmitter dari sistem saraf parasimpatis yaitu asetilkolin dan neurotransmitter dari sistem saraf simpatis yaitu epinefrin atau norepinefrin. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan dari reseptornya. Reseptor dari sistem saraf parasimpatis yaitu reseptor muskarinik dan nikotinik. Sedangkan reseptor untuk sistem saraf simpatis yaitu reseptor adrenergik dan reseptor nikotinik. Perbedaan yang keempat yaitu dari respon kedua saraf ini. Pada sistem saraf parasimpatis akan aktif dalam kondisi istirahat atau dalam kondisi yang lebih nyaman, atau dapat pula pada kondisi-kondisi yang memerlukan energi yang kecil, sehingga sering disebut dengan rest and digest. Kemudian sistem saraf simpatis aktif pada kondisi-kondisi yang membutuhkan energi yang besar, sehingga sering disebut dengan fight or flight. Pada gambar ini ditunjukkan respon tubuh terhadap stimulasi sistem saraf simpatis ataupun stimulasi pada sistem saraf parasimpatis. Sebagai contoh, ketika sistem saraf simpatis misalnya distimulasi, yaitu pada saat kita sedang berlari. Ketika seseorang berlari, maka sistem saraf yang terstimulasi adalah sistem saraf simpatis, di mana denyut jantungnya akan cepat atau disebut dengan istilah takikardi. Selain itu, ketika sistem saraf simpatis distimulasi, maka akan menghambat sekresi dari air liur. Berbeda dengan ketika sistem saraf parasimpatis distimulasi. Contohnya, ketika kita sedang istirahat atau sedang tidur, maka sistem saraf parasimpatis akan merangsang sekresi air liur menjadi meningkat. Kemudian, ketika sistem saraf parasimpatis juga distimulasi, maka akan menghambat denyut jantung atau denyut jantung
cenderung akan lebih lambat atau disebut dengan bradikardi. Untuk respon dari bagian-bagian tubuh lain terhadap stimulasi saraf simpatis ataupun parasimpatis dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian, bagaimana sistem saraf dapat menjalankan fungsinya untuk menghantarkan impuls di dalam tubuh, yaitu dikenal dengan istilah potensial aksi atau aksi yang digunakan untuk membawa impuls. Pada kondisi istirahat atau tidak ada impuls, bagian dalam sel bermuatan negatif dibandingkan di luar sel. Hal ini disebabkan konsentrasi ion natrium dan kalium yang tidak seimbang di dalam dan di luar sel, di mana konsentrasi ion kalium di dalam membran sel lebih tinggi daripada di luar membran sel, dan konsentrasi ion natrium di luar membran sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Selain itu juga terdapat perbedaan permeabilitas membran terhadap tiap-tiap ion. Ketika terdapat impuls, permeabilitas membran terhadap ion natrium akan berubah, sehingga kanal ion natrium akan terbuka dan ion natrium akan masuk ke dalam sel, sehingga potensial transmembran akan meningkat hingga 30 mV. Proses ini disebut dengan proses depolarisasi. Kemudian, ketika telah mencapai ambang batas potensial membran, kanal ion natrium kemudian akan tertutup dan kanal ion kalium akan terbuka sehingga ion kalium akan keluar dari sel. Disinilah proses repolarisasi dimulai. Setelah proses repolarisasi, kanal ion kalium kemudian akan tertutup dan baik kanal ion kalium maupun ion natrium kemudian akan kembali pada kondisi normal. Nah, gambar ini menunjukkan gambaran penghantaran impuls ketika terjadi potensial aksi. Hal yang perlu diingat mengenai potensial aksi yaitu dalam kondisi istirahat, membran sel memiliki potensial minus 70 mV. Hal ini terjadi karena muatan di luar membran sel lebih positif dibandingkan muatan di dalam sel. Pada kondisi istirahat, natrium dan kalsium serta klorida banyak terdapat di luar sel, sedangkan kalium banyak terdapat di dalam sel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai epilepsi. Epilepsi merupakan gangguan ketika aktivasi sel saraf di otak terganggu, yang gejala utamanya adalah terjadinya bangkitan atau seizure. Penyebab umum dari epilepsi yaitu trauma, stroke, tumor otak, dan infeksi sistem saraf pusat. Terdapat neurotransmitter pemicu dan neurotransmitter penghambat dari epilepsi. Neurotransmitter pemicu yaitu glutamat, aspartat, asetilkolin, dan norepinefrin. Sedangkan neurotransmitter penghambat merupakan GABA dan juga dopamin. Bagaimana kemudian GABA ataupun glutamat dapat menjadi neurotransmitter pemicu ataupun penghambat dari epilepsi? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai potensial aksi. Pada kondisi normal, ketika impuls sampai ke terminal akson, maka akan menyebabkan terbukanya kanal ion natrium. Kanal ion natrium yang terbuka akan menyebabkan ion natrium masuk ke dalam sel, sehingga terjadilah proses depolarisasi. Proses depolarisasi kemudian akan menyebabkan kanal ion kalsium terbuka, kemudian ion kalsium akan masuk ke dalam sel. Influx dari ion kalsium kemudian akan memicu terjadinya pelepasan glutamat dari vesikel menuju ke celah sinaps. Glutamat kemudian akan berikatan dengan reseptor dan dapat menyebabkan influx dari ion natrium dan juga ion kalsium ke dalam sel. Ketika telah mencapai ambang batas potensial membran, maka ion kalium akan keluar dari sel. Nah, kemudian ion kalsium yang tadi masuk dalam sel akan memicu pelepasan dari GABA, neurotransmitter GABA menuju ke celah sinaps. Nah, pelepasan neurotransmitter GABA ini akan menyebabkan ion klorida masuk ke dalam sel sehingga terjadilah hiperpolarisasi. Kemudian,
Bagaimana bangkitan atau seizure dapat terjadi? Bangkitan atau seizure dapat terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan dalam pelepasan glutamat dan juga GABA. Pelepasan glutamat akan menyebabkan ion kalsium dan ion natrium masuk ke dalam sel sehingga terjadi proses depolarisasi, sedangkan neurotransmitter GABA akan menyebabkan ion klorida masuk ke dalam sel dan akan menyebabkan hiperpolarisasi. Ketika neurotransmitter glutamat lebih banyak dibandingkan neurotransmitter GABA, maka ion natrium dan ion kalsium yang masuk ke dalam sel tidak dapat diimbangi oleh ion klorida, sehingga akan terjadi proses depolarisasi secara terus-menerus dan akan menimbulkan bangkitan atau seizure. Selanjutnya, yaitu klasifikasi dari epilepsi. Epilepsi diklasifikasikan menjadi partial seizure dan juga general seizure. Partial seizure atau bangkitan sebagian merupakan abnormalitas listrik otak hanya terlokalisasi pada area otak tertentu, sedangkan general seizure atau bangkitan secara luas merupakan abnormalitas listrik otak yang terjadi pada sebagian besar area otak dengan tipe absence seizures, myoclonic seizure, clonic seizure, tonic seizure, atonic seizure, dan tonic-clonic seizure atau grand mal. Absent seizure dengan karakteristik hilang kesadaran tiba-tiba, singkat 3-5 detik, dan dapat sembuh sendiri. Absent seizure biasanya terjadi pada anak-anak usia 3-5 tahun. Selanjutnya yaitu myoclonic seizure dengan karakteristik berepisode singkat dan berulang selama beberapa menit, mirip shock mendadak di beberapa otot. Kemudian, clonic seizure. Clonic seizure dengan karakteristik gerakan menyerentak, repetitif, lambat, dan tunggal atau multiple di lengan, tungkal, dan torso. Kemudian, tonic seizure. Tonic seizure dengan karakteristik peningkatan mendadak tonus otot menjadi kaku, wajah, dan tubuh bagian atas. Kemudian, atonic seizure dengan karakteristik hilangnya secara mendadak tonus otot disertai dengan drop attack. Kemudian, tonic-clonic seizure atau grand mal dengan karakteristik hilangnya kesadaran yang diikuti fase tonik dan klonik secara kontinu. Kemudian, kita akan membahas mengenai mekanisme praktikum. Yang pertama yaitu prinsip praktikum. Prinsip dari praktikum ini yaitu memperlihatkan secara langsung efek perangsangan dan penekanan sistem saraf pusat dengan menggunakan hewan coba lalat buah atau Drosophila melanogaster. Kemudian, skema praktikum. Pada praktikum ini, digunakan hewan coba lalat buah atau Drosophila melanogaster yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu lalat buah W118 dan lalat buah Oregon R dengan genotip yang berbeda. Kemudian, hewan coba diletakkan dalam vial yang telah berisi fenilentetrazol untuk mendesain dalam kondisi epilepsi. Setelah itu, lalat diberikan rangsangan berupa guncangan vial dengan kecepatan yang konstan. Kemudian, diamati kemampuan pergerakan dan kesadaran dari lalat dengan membandingkan tipe lalat satu sama lain. Sekian asistensi dari praktikum sistem saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.